You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai pengertian dan unsur iklan, slogan, dan poster. Pertemuan hari ini kita akan belajar menyimpulkan informasi dan pesan di dalam iklan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk iklan. Dan yang kedua adalah menyimpulkan informasi, pesan, dan ajakan dalam iklan. Berikut penjelasannya. Iklan memang sering sekali kita jumpai di radio, TV, YouTube, di jalan raya, tempat umum, dan sebagainya. Namun sering sekali kita salah untuk mengartikan maksud dari iklan. Nah, cara agar kita dapat mengartikan atau menyimpulkan maksudnya secara lengkap, kita harus memahami unsur-unsur pembentuk iklan. Ada 6 unsur pembentuk iklan, yaitu sumber, media, pesan, dan penerima, efek, dan umpan balik. Ibu akan jelaskan satu persatu. Berikut penjelasannya. Pertama, sumber. Sumber adalah pemasang atau orang yang berinisiatif untuk memasang iklan atau yang mendanai sebuah iklan. Tentu saja dari sumber kita mengetahui apa maksud dan tujuan dari dipasangnya sebuah iklan. Misal di jalan raya kita melihat kalau mau pemilu banyak spanduk yang mempromosikan calon pemimpin. Nah, misalnya calon wali kota, gubernur. Nah, tentu saja yang menjadi sumber dana atau donatur dari iklan itu adalah si calon pemimpin tersebut. Artinya si calon pemimpin itu mau untuk mempromosikan dirinya kepada masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan sumber. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Bisa dapat berbentuk verbal dan dapat juga berbentuk non-verbal. Yang dimaksud dengan verbal adalah dalam bentuk kata-kata. Kalau kata-kata jelas sekali ya, tentu saja misalnya dalam slogan, di poster ada kata-katanya, marilah jaga kesehatan. Nah, sedangkan non-verbal dalam bentuk gambar. Contoh misalnya di taman kita jumpai ada poster gambar rumput seperti yang Anda lihat, dan ada gambar kaki dan silang. Artinya tidak boleh memijak rumput. Meskipun tanpa kata-kata, kita dapat mengetahui apa informasi atau pesan dalam poster tersebut. Itulah yang dimaksud dengan pesan. Ketiga, media. Media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi, apakah media cetak ataukah media elektronik. Bisa radio, bisa dari internet, bisa dari koran, majalah, dan sebagainya. Keempat, sasaran. Setiap iklan tentu saja memiliki sasaran kepada siapa ditujukan iklan itu. Misal, apakah untuk pelajar, apakah untuk orang tua, atau semua masyarakat. Contohnya, iklan make up tentu saja sasarannya adalah wanita. Nah, iklan alat tulis atau buku tentu saja sasarannya adalah pegawai kantor ataupun pelajar. Itu contoh dari sasaran. Unsur yang kelima adalah efek. Efek adalah perubahan yang terjadi kepada si penerima. Apakah itu perubahan dari pola pikir, gaya hidup, kebiasaan, dan sebagainya. Nah, karena iklan itu pasti persuasif atau sifatnya mengajak. Jadi yang diharapkan ada efek yang terjadi kepada si penerima iklan. Unsur yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan yang terjadi atau tanggapan dari si penerima iklan. Apakah penerima iklan mau mengikuti apa yang diajak dari sebuah iklan dengan membeli atau mengikuti pola-pola yang diajak. Misalnya ada iklan layanan masyarakat yang mengajak untuk menjaga kebersihan. Lalu si penerima iklan jadi ikut untuk menjaga kebersihan. Itu yang dimaksud dengan umpan balik. Nah, itulah unsur-unsur pembentuk iklan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh iklan berikut.
Kejadian yang sebenarnya bukan seperti apa yang mereka lihat. Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya. Nah, contoh iklan yang baru saja kamu saksikan adalah contoh iklan layanan masyarakat. Sumbernya adalah Indosiar. Di akhir kamu bisa lihat ada Indosiar tulisannya. Nah, pesan yang disampaikan secara nonverbal dan verbal. Nonverbalnya jelas sekali tampak pada videonya. Nah, verbalnya juga tampak ada tulisan no hoax. Stop sebarkan berita hoax. Itu pesan verbalnya. Nah, lalu kalau dilihat dari media penyampaian iklan tersebut adalah media elektronik, bisa YouTube, bisa internet, bisa juga televisi karena berbentuk video, tidak mungkin radio ataupun poster. Kemudian kalau dilihat dari segi penerima, maka sasaran dari iklan itu adalah seluruh masyarakat karena semua orang bisa menyebarkan berita hoax atau menyebarkan berita. Lalu kalau dilihat dari efek dan umpan balik, yang diharapkan adalah masyarakat dapat menerima dan mengubah pola pikirnya untuk tidak lagi menyebarkan berita hoax. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. You know I give a fuck about you every day. Guess it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this play date with you.